Oke, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya di kuliah Statistik dan Probabilitas. Pada pertemuan ini, harapannya kalian akan lebih memahami tentang distribusi peluang yang pernah kita pelajari kemarin. Yang akan kita bahas kali ini adalah poin 2 tentang distribusi student. Kemarin kita sudah belajar tentang distribusi normal. Oke, selanjutnya, masih ingat dengan berbagai metode pengolahan data yang pernah kita pelajari, bahwa statistik itu ada dua, ada deskriptif, ada inferensial. Kemudian ada parametrik dan non-parametrik. Nah, apa saja jenisnya? Yang pertama, deskriptif, kita sudah pelajari semua. Yang pertama adalah means of central tendency, kemudian measure of variability, dan graphic display means. Kemarin sudah ya. Kita sudah belajar tentang mean, median, modus, varian, standar deviasi, kemudian range, deviasi, deviasi rata-rata, kemudian deviasi kuadrat, dan standar deviasi. Kemudian kita sudah menampilkan distribusi dalam bentuk tabel, dalam bentuk poligon, histogram, dan grafik bar atau pie chart dan sebagainya. Kemudian kita sudah masuk ke inferensial statistik kemarin itu, di mana kita sudah belajar tentang Z-score, menentukan probabilitas dari distribusi normal dengan tabel distribusi Z-score. Kemudian kita hari ini akan belajar tentang single sample test statistik mungkin ya, yang independent test statistik dan dependent test statistik mungkin dipelajari sendiri. Jadi kita akan belajar tentang sampel T statistik atau distribusi T. Nah, distribusi T sering disebut sebagai distribusi student. Coba kita lihat. Nah, pengujian hipotesis dengan distribusi T adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi T sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel T student. Jadi, tabel T student ini seringkali dipakai untuk pengujian hipotesis. Makanya kita sebut ini lebih sering dipakai pada saat pengujian hipotesis. Nah, jadi distribusi T itu sampel yang diuji berukuran kecil, biasanya kurang dari 30. Kemudian penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan alfa dan besarnya derajat bebas atau delta. Kemudian fungsi pengujian distribusi T ini yang pertama untuk memperkirakan interval rata-rata, yang kedua untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, kemudian menunjukkan batas penerimaan suatu hipotesis, dan untuk menguji suatu pernyataan apakah sudah layak atau belum, gitu kan. Oke, kita kasih lihat untuk pengujian sampelnya. Itu ada yang kita sebut pengujian sampel untuk satu rata-rata. Jadi untuk satu rata-rata biasanya cuma ada satu jenis data saja, maksudnya begitu. Nah, ini untuk menghitung T-hitungnya. Nah, T-hitung ini nanti akan dibandingkan dengan T-tabel. Rumusnya hampir sama dengan Z-score kemarin. Apa yang membedakan? Jadi X dikurangi X rata-rata gitu, dibagi standar deviasi kalau Z-score. Nah, kalau ini standar deviasinya masih dibagi dengan akar N. Nah, bedanya cuma di situ. Nah, rumus DB-nya, karena tadi dibilang untuk T student ini dia butuh alfa dan derajat bebas, maka rumus DB-nya adalah N-1. Nah, penyusunan hipotesis itu macam-macam jenisnya. Bisa sama dengan, misalnya A sama dengan B, atau misalnya nilai X sebesar sekian. Gitu. Nah, itu berarti dia memakai istilah sama dengan. Kemudian kurang dari, contohnya yang kemarin itu, berapa sih probabilitas beton kurang dari sekian gitu. Ya berarti kalau nilai beton kurang dari sekian adalah X, berarti nilai atau penulisan hipotesisnya pakai kurang dari atau sama dengan begini. Begitu juga dengan kalau misalnya kita menggunakan hipotesis lebih besar. Jadi untuk memperkirakan sesuatu apakah nilainya senilai dengan itu, kurang dari atau lebih besar. Jadi dalam bentuk perkiraan atau hipotesis nanti akan menjadi sebuah bentuk matematikanya seperti ini. Oke, ini rata-ratanya sama, sigma X dibagi dengan N. Dan ini menentukan standar deviasinya. Rumusnya masih sama dengan yang
pernah saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk pengujian sampel dengan 2 rata-rata, ini biasanya dipakai untuk data yang memiliki variabel 2. Jadi ada 2 rata-rata yang kita hitung gitu kan. Misalnya nih ada data curah hujan, ada data debit banjir misalnya. Nah itu kan berarti nanti akan ada X-nya 2. Jadi ada 2 rata-rata. Nah derajat bebasnya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Penyusunan hipotesisnya pasti selisih seperti ini. Sama dengan kurang dari atau lebih besar. Sama, cuman ini adalah selisih antara rata-rata 1 dengan rata-rata 2. Oke, berikutnya. Setelah tahu rata-ratanya, bagaimana sih langkah-langkah uji hipotesis dengan test student ini, gitu kan? Tentukan HO dan HA-nya. Nanti akan saya kasih contoh bagaimana HO dan bagaimana HA, gitu kan. Kemudian, tentukan arah uji hipotesisnya, 1 arah atau 2 arah. Ini juga akan saya jelaskan lebih lanjut setelah ini. Kemudian tingkat signifikansi alfanya. Jadi alfa itu adalah tingkat error-nya gitu kan. Berapa sih yang kita bisa percaya dari sebuah data? Biasanya antara 95 sampai 99. Jadi data layak dipercaya kalau tingkat error-nya tidak lebih dari 5%, biasanya begitu. Kemudian tentukan nilai derajat bebas atau dB. Kemudian tentukan wilayah kritisnya atau nilai tabel. T-tabel itu dilihat dari alfa dan derajat bebasnya. Kalau kemarin kita lihat dari X dan kita lihat dari Z-score-nya. Kalau ini tabelnya dilihat dari alfa dan derajat bebas yang kita tetapkan. Kemudian tentukan nilai hitung atau T hitung atau TO-nya. Ini yang dihitung berdasarkan rumus yang mirip dengan Z-score tadi. Habis itu tentukan keputusan dan gambarkan. Baru bisa kita kasih kesimpulan. Makanya ketika kemarin itu kita bicara tentang Z-score, kenapa juga harus selalu digambar? Karena gambar itu menunjukkan kita ke arah yang benar. Jadi tersesat kalau di statistik itu seperti itu. Oke. Kemudian arah uji hipotesis. Kenapa sih ada 1 arah, 2 arah? Tadi kan bilangnya begitu. Kalau 2 arah itu kalau kita hipotesisnya pakai sama dengan kayak gitu loh. Misalnya tadi sama dengan atau tidak kurang dari atau lebih besar dari, berarti kita hipotesisnya pakai 2 arah gitu kan. Nah, 2 arah ini berarti alfanya harus kita bagi dengan 2 gitu kan. Yang akan kita lihat di tabel seperti itu. Jadi ini batas alfanya. Tapi beda lagi kalau 1 arah kiri dan 1 arah kanan. Ingat kalau kurang dari, ini kalau hipotesisnya kurang dari, berarti HO-nya yang di sini karena kurang dari batas kan gitu kan. Nah, yang ini HA. HO itu adalah hipotesis atau H0 gitu kan. Nah, HA itu anti hipotesis, lawannya dari hipotesis yang kita tetapkan. Ini nilai T-tabel tidak perlu dibagi 2. Kemudian 1 arah untuk lebih besar dari, berarti HO-nya di sebelah sana. Karena lebih besar dari batas ini, HO-nya yang sebelah sana. Ini HA-nya. Nah, nanti bisa dibaca lagi di slide saya. Nah, inilah tampilan tabel distribusi T. Wow banget ya, gitu kan. Ini adalah jumlah data kita, N-nya. Dan ini adalah nilai alfa yang kita tetapkan. Jadi ada 0,9995, 0,995, 0,99. Berarti ini, kalau 0,99 ini, tingkat errornya adalah 1%. Kalau 0,95, tingkat errornya adalah 5%. Dan seterusnya. Biasanya yang jadi patokan maksimal di sini. Ini masih 50% juga ada tabel sebenarnya. Oke. Contoh misalnya gini. Sebuah perusahaan minuman meramalkan bahwa minuman hasil produksinya mempunyai kandungan alkohol sebesar. Kalau bicara sebesar, berarti kan hipotesisnya pasti sama dengan gitu kan. 1,85% per botol. Untuk menguji apakah hipotesis tersebut benar, maka perusahaan melakukan pengujian terhadap 10 kaleng minuman. Jadi nilainya kecil, cuma 10 kaleng yang diperoleh. Kemudian diketahui rata-rata sampel dari alkohol tersebut adalah 1,95. Dari 10 tersebut diuji ternyata nilainya nggak sama nih. Ternyata nilainya lebih besar, 1,95. Masih bisa diterima nggak ini? Benar nggak sih kalau rata-ratanya dia bilang, kalau minumannya itu kandungannya sebesar 1,85?
dengan simpangan bakunya 0,25%. Apakah hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis awal perusahaan? Dia menetapkan selang kepercayaannya adalah 95%. Jadi diketahui mu atau rata-ratanya 1,85, N-nya 10, XI-nya dari hasil pengujian adalah 1,95, S-nya simpangan bakunya adalah 0,25, dan alfanya 5%. Karena tadi selang kepercayaannya adalah 95%. Oke, pengujian hipotesisnya, kita rumuskan dulu hipotesisnya, bahwa HO mu1-nya adalah 1,85 sama dengan, tidak pakai kurang dari atau lebih besar dari, karena tadi ada kata sebesar di sini. Kemudian HA-nya otomatis tidak sama dengan 1,85. Nah, karena kita pakai sama dengan, berarti kita ujinya pakai dua arah. Kemudian, karena datanya cuma satu, berarti satu rata-rata. Berarti kalau pakai uji dua arah, alfanya harus dibagi 2. 5% dibagi 2 berarti 0,025. Derajat bebasnya rumusnya adalah N-1. 10 min 1 berarti 9. Jadi kita akan melihat di tabel tersebut adalah 1 dikurangi 0,025 dan 9 N-nya. Coba kita lihat. Oke, 9 dan 1 dikurangi 0,025 di sini. Ya kan? 0,025 kan tadi 5% dibagi 2, 1 dikurangi 5% dibagi 2, ketemunya 0,975. Dengan N min 1-nya 9, ketemu 2,262. Oke, sehingga ini yang kita sebut sebagai T-tabel. Nah, T-tabel ini akan kita bandingkan dengan TO atau T hitungnya. Jadi 1,95 dikurangi 1,85 dibagi dengan 0,25 dibagi dengan akar 10. Ini adalah X-nya, ini adalah X-barnya, ini adalah S-nya, dan ini adalah akar N. Ketemunya adalah 1,265. Oke, coba kita lihat di gambar. Ini HO-nya posisinya di tengah, karena kita pakai satu rata-rata. Kita pakai uji dua arah, HO-nya di tengah. Ini HA-nya, ini HA-nya. Hasil T-tabel ini batasnya kita tempatkan di kanan dan kiri. Nah, ini negatif, ini positif. Nah, kalau nilai HO yang nilai TO yang kita hitung ini, kita tempatkan di tengah nilainya benar, berarti hipotesisnya benar. Nah, apakah 1,265 ini di antara minus 2,262 dan plus 2,262? Benar nggak angka ini berada di sini? Benar kan? Kecuali kalau angkanya 3. Kalau 3 di sini berarti kan salah. Kalau ini benar, secara matematika urutan angka ini, berarti hipotesisnya adalah benar. Nah, kesimpulannya, jadi kandungan alkohol dalam minuman yang diproduksi perusahaan tersebut sebesar 1,85 adalah benar. Oke, itu tadi tentang T-student yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran bagaimana sebuah hipotesis itu kita uji. Oke, sampai ketemu di mata kuliah statistik dan probabilitas dalam materi topik yang lain. Sampai jumpa.